Halo sahabat agro, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman. Ya, saya dipanggil kalau di ini Dede. Saya ngurus jambu kristal. Sebenarnya ini turun-temurun dari orang tua. Kebetulan saya juga kalau ini lebih ke ini ya, sampingan juga sih. Kalau pekerjaan saya kebetulan di desa sebagai perangkat juga. Kalau untuk ngisi waktu luang ke kebun jambu sini. Mulai budidaya jambu kristal ini orang tua sekitar tahun 2008 ya, karena emang ada yang ngajak untuk penawaran kerjasama sama ICDF Taiwan itu dari PB. Awalnya sebelum jambu orang tua bertanam palawija aja, seperti ini kacang panjang, terong dan sebagainya, seperti yang lain di sini biasanya sebelum ada ini. Pas ada ini, penawaran ini, terus lihat prospeknya bagus, ya orang tua ikut. Dari mulai penanaman dibimbing sama orang Taiwan langsung ya, bagaimana cara merawatnya, terus ya intinya bimbingan biar berhasil kayak gimana. Untuk jambu kristal ini kelebihannya dia tanpa biji, terus rasanya lebih renyah, manis, teksturnya lembut, enak digigitnya. Kalau jambu-jambu biasa kan, jambu biji biasa itu biasanya bijinya banyak, paling agak yang lebih sedikit itu paling Bangkok ya mungkin ya. Bangkok juga kehitung banyak, dia teksturnya lebih keras biasanya. Kalau ini lebih lembut dan lebih manis. Sebenarnya orang tua juga pernah nanam jambu biasa, jambu biji biasa. Kalau dulu belum ada jambu ini, nggak pernah dibungkus-bungkus. Kalau dulu dia sampai sematangnya diambil nggak ini. Kalau setelah ada jambu kristal, yang jambu biasa juga harus dibungkus sekarang. Iya, kalau nggak dibungkus dia kena ulat biasanya, dalamnya busuk. Kalau telat ngebungkus biasanya kayak gitu, nanti gagal panen aja, rugi itu nanti. Kalau untuk perawatan hampir sama mungkin ya. Sebenarnya kalau jambu ini asal kita rutin untuk nyemprot, terus menyami ininya, dikasih pupuk, ya insya Allah bagus kalau ini. Nggak terlalu sulit, makanya orang tua tertarik itu mungkin karena itu. Kalau tanam-tanaman dulu sebelum jambu dia kan harus tiap habis maksimal biasa 1 tahun harus ganti lagi. Kalau ini udah 10 tahun alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Masih produktif lah kayak gitu. Jadi tinggal kita merawatnya aja. Ini kemarin juga sebenarnya kehitung gagal panen nih kemarin. Ini biasanya lebih ke kitanya sih petani sebenarnya. Masalahnya yaitu masalah rutinitas kita untuk merawat, terus intinya nyemprot itu hama-hama yang itu. Seharusnya kan setiap seminggu sekali, maksimal 2 minggu harus disemprot. Kadang-kadang kalau lagi males kayak kemarin Ramadan tuh
1 bulan gak di ini. Akhirnya banyak yang bolong kayak gitu. Nah, seperti itu paling. Hampir sama kalau ini. Terus paling nanti kalau kita nih setelah panen, dahan-dahan kecil ini dipotong nih. Biar untuk merangsang cepetan tumbuh tunas lagi. Nanti udah tumbuh tunas biasanya langsung bunga kan. Ya lebih cepat. Makanya kalau dibandingin yang lain, ini baru habis sekarang nih. Kalau yang lain dari kemarin udah nggak ini produksi. Kira nyambung lah gitu ya, ada terus. Paling cuma sekarang aja lagi kosong. Awalnya kita lancar sama CDF, setiap panen kita bawa ke sono langsung ke IPB, terus disortir. Kesini emang banyak kendala, masalah kualitas mungkin ya, karena petani nggak mendapatkan kualitas terbaik, agak susah. Ya kalau kita bawa ke CDF sekitar 1 kintal, paling yang masuk sekitar 30 kilo untuk grade A, grade B, grade C. Selebihnya dibawa lagi ke rumah. Terus kadang-kadang kita dijual sendiri ke muter ke warga atau dibawa sama orang yang jual ke pasar. Untuk awal seperti itu. Untuk kesininya sebelum banyak tengkulak yang ngambil, emang agak susah untuk pemasaran. Ketika kayak gitu terus, petani-petani di sini pun berinisiatif untuk lepas dari ini. Salah satunya orang tua saya ini, dia sekitar tahun 2013 mungkin. Dia lepas, nggak jual ke IPB, jual ke tengkulak langsung. Terus yang dari IPB-nya hutangnya dilunasin. Nah, sekarang udah tidak terikat, kita bebas. Untuk masa-masa awal sebenarnya agak susah untuk pemasaran. Sempat dulu sampai pas panen raya kita nggak bisa masarin, sampai harganya jatuh, nggak jambu banyak, tapi harga nggak stabil gitu. Akhirnya ya dijual seadanya aja. Itu dulu pernah sampai satu ketika panen, 1 kali panen itu bisa 2 ton lebih, cuma dibayar dengan harga 2.000-3.000-an per kilo. Nah, dari situ ke depannya alhamdulillah sudah mulai banyak tengkulak yang pegang jambu ya. Harga mulai stabil tuh di harga 8.000, 7.000. Apalagi kalau sekarang saya lebih, sebenarnya kalau saya untuk pemasaran udah nggak bingung lagi. Kebetulan adik saya juga yang masarin langsung. Jadi jambu ini kadang-kadang kalau untuk keluar nggak dapet, habis sama adik juga dipasarin. Ya saya dipasarin sama adik, dia ngambil ke petani langsung. Dari saya itu dihargain 10.000 per kilo, dia bisa jual di kisaran 15-20. Kalau di grade nanti dia biasanya di grade ada yang untuk di ramping, ada yang untuk yang curah kayak gitu. Sebenarnya gimana perawatannya kita, kayak ini kemarin kan, ini sebenarnya ini uji coba juga. Ini duluan dipangkas, ya untung-untungan. Kalau yang lain kebanyakan pada gagal ketika udah dipangkas, timbul tunas, malah jadi jambu biasa. Karena kan ini kulasi ya, kalau bawahnya itu jambu biasa, di atasnya pucuknya tanam itu ya kristal, iya disambung kayak gitu. Ya kalau untuk ukuran produktivitas produknya ya, ini sampai sekarang ini udah 10 tahun lebih bertahan, tetap aja kita tinggal ngerawatnya aja.
Kalau per musim biasanya kalau ini sekitar satu musim itu biasanya dapat 5 ton dengan luasan 5.000 meter ya. Berarti kalau dikalkulasiin dengan harga 10.000 sekitar 50 juta. Kalau untuk satu musim panen biasanya dari bunga sampai panen biasanya 4 bulan udah mulai petik. Itu nanti tiap minggu diambilnya, di petiknya. Kalau menurut saya jamu kristal mudah ya. Sebenarnya gimana kitanya aja sih, gimana petaninya. Dibandingin yang lain ya. Di sini kan dulu sebelum jamu kristal tanaman palawija ya. Dia kadang-kadang yang 1 bulan tanam cabut udah ditanam lagi, kan itu repot, harus nyiapin tanahnya lagi. Terus atau 1 tahun kadang-kadang kayak terong, mungkin dia kuat 1 tahun tuh. 1 tahun tetap harus nanam lagi. Kalau untuk jambu ini sampai sekarang ini udah 10 tahun lebih bertahan tetap aja, kita cuma tinggal ngerawatnya aja. Saya kira lebih mudah kalau jambu. Makanya di sini juga makin ke sini makin banyak yang beralih ke jambu juga. Kalau di sini makin banyak petani menanam jambu. Dari awalnya mungkin puluhan, sekarang mungkin udah sampai ratusan mungkin. Sekarang alhamdulillah stabil, bahkan kata saya juga banyak yang minta ke saya enggak kasih karena emang yang saya udah sama ade juga kurang. Kadang-kadang dia juga ngambil ke orang lain kan untuk pemasaran. Alhamdulillah bahkan sampai detik ini pun lagi nggak ada, banyak yang nanyain, telepon jamu, ada jamu juga enggak. Apalagi sekarang ada olahan dari jambu itu, rujak ya, lagi ngetren tuh rujak, banyak permintaan tuh. Makanya kalau jambu insya Allah ya stabil, kalau harga prospeknya bagus menurut saya. Pengen kayak ada agrowisata kayak gitu ya, petik sendiri, makan sepuasnya, nanti ya dengan harga berapa kayak gitu. Pengennya nanti ke depan seperti itu. Kebetulan saya di desa ada BUMDes juga, mungkin nanti bisa dikerjasamaan sama BUMDes untuk rencana ke depannya seperti itu. Buat teman-teman yang mau mencoba menanam bibit jambu kristal, boleh belajar di sini. Dan untuk yang mau berkunjung ke sini merasakan jambu kristal kebun saya, boleh datang ke sini langsung di alamat di Kampung Hulu Rawa, RT 3 RW 6, Desa Bantarjaya. Untuk patokan lebih enak di belakang perumahan Bali Resort Bogor. Untuk kontak saya di 081 720 7081. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agrozin ID.